Baik saudara, ya kita diberkati dengan kesaksian malam hari ini dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita sudah masuk ke kemarin kita sudah selesaikan Amos pasal yang kelima saudara ya, tentang kemarin adalah ibadah Israel itu dibenci Tuhan karena mereka kemarin kita sudah baca itu adalah ibadah yang palsu saudara, dan Tuhan tidak menginginkan itu ya, dan akhirnya ya mereka dibenci Tuhan ibadahnya. Tapi kita juga mau belajar supaya kita tidak dibenci Tuhan. Iya, dan sekarang kita akan lanjutkan ya di Amos pasal yang ke-6 saudara. Amos pasal yang ke-6, ya kemarin sudah yang 5 kita baca, Tuhan berkata mereka itu mempersembahkan korban ya. Dan ibadah mereka itu ibadah yang dibenci Tuhan. Mereka berpikir ya mereka mau hari Tuhan datang ya ke atas mereka. Karena mereka berpikir hari Tuhan itu bicara tentang pertolongan, kelepasan. Ternyata Tuhan bilang, kenapa engkau menginginkan hari Tuhan? Hari Tuhan itu akan menjadi malapetaka bagimu dan menjadi kengerian bagimu karena mereka hidup dalam dosa. Sekarang kita akan lanjut Amos pasal yang ke-6 saudara, judul perikopnya rasa tentram yang palsu. Wah ini saudara ya, ini seperti khotbah saya ini. Kesuksesan palsu, sekarang rasa tentram yang palsu. Ternyata rasa tentram ada palsunya juga ya, orang pura-pura damai ya, itu ternyata tidak damai. Tuhan tidak mau kita pura-pura, tapi Tuhan mau kita ya hidup apa adanya di hadapan Tuhan. Kita tenang, sungguh-sungguh tenang di dalam Tuhan. Ayat yang pertama, Amos pasal yang ke-6, celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, kata firman Tuhan, atas orang-orang yang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel bisa datang, ya. Tuhan berkata celaka, ya mereka itu ya orang-orang yang merasa aman, yang ada di Sion, kata firman Tuhan, ya. Mereka yang berkata bahwa ya mereka itu adalah orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang ya bisa didatangi oleh bangsa Israel ketika mereka sedang ada dalam membutuhkan sesuatu. Saudara, Amos ini menunjukkan ya serangannya kepada orang-orang yang hidup dalam perasaan puas atau merasa ya aman karena mereka memiliki kemewahan, karena mereka merasa mereka ada di Sion. Di Sion itu adalah tempat hadirnya Tuhan. Mungkin mereka merasa mereka masih dekat dengan Tuhan. Ya, Amos mengingatkan kepada mereka firman Tuhan lewat Amos ya. Bagi orang-orang yang merasa berpuas diri dalam satu rasa aman yang palsu ya, baik Israel maupun Yehuda, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kekayaan yang berlimpah ya, dan punya uang yang banyak, rumah yang megah ya, itu seringkali dapat membuat orang berpikir bahwa mereka itu cukup aman. Ya, tetapi kita tahu yang sesungguhnya tidak seperti itu, karena kekayaan bisa hilang. Saya kemarin ketemu dengan seseorang. Dia bersaksi saudara, dulu dia kaya, tiba-tiba dalam waktu 1 malam habis semua kekayaannya, dia kalah saham. Dia berkata, Bu, benar Bu, kalau Tuhan mau ambil, dia bilang, apa yang kita punya itu benar, dalam waktu semalam habis. Akhirnya yang tadinya kaya raya jadi punya utang saudara. Ya makanya Alkitab berkata kenapa kita tidak boleh menaruh rasa aman kepada ya harta dunia, kepada hal-hal yang tidak kekal ya. Karena itu adalah rasa aman yang palsu ya. Allah tidak mau, Allah tidak ingin kita menaruh ya rasa aman kepada hal-hal yang demikian. Kenapa saudara? Karena Tuhan itu peduli dengan kita. Ya, dan dikatakan di sana tadi ya celakalah ya. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion. Ya, mengapa sini dikatakan di Sion dan orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria? Ini adalah kota-kota yang terkenal dengan kehadiran Tuhan di situ. Ya, Sion itu tentang tempat di mana mereka mencari Tuhan, ya di mana mereka itu merasa aman di sana. Tapi Tuhan bilang celaka. Ya, jadi bukan soal tempat di mana engkau berada hari ini, tetapi ya dengan siapa engkau berada hari ini itu penting. Bahkan Tuhan bilang ya orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang ya, meminta pertolongan kepada orang-orang yang terkemuka di bangsa itu.
Bahkan orang-orang yang sering kali menjadi sandaran, ya inilah saudara, kita tidak boleh menaruh rasa aman kita kepada manusia, berharap kepada manusia, mengandalkan manusia, tapi kita harus taruh rasa aman kitanya pada Tuhan. Jangan merasa aman dengan kita misalnya punya saudara yang kaya. Jangan merasa aman, oh saya punya sahabat kaya bisa saya andalkan nih, kalau ada apa-apa saya bisa pinjam uang. Celakalah orang-orang yang begitu. Ya, celaka kalau engkau menganggap, oh saya punya teman nih kaya, nanti dia bisa tolong saya kalau gini-gini, makanya saya dekat-dekat sama dia. Orang-orang yang begini dikatakan celaka. Kenapa? Ya, dikatakan Tuhan bilang orang-orang Israel biasa datang kepada mereka. Bahkan mereka pun akan bisa mengalami goncangan, saudara, ketika Tuhan izinkan. Makanya jangan taruh harapanmu kepada manusia, kata Tuhan, tapi taruh hanya kepada Allah saja. Ayat yang kedua di sana dikatakan, menyeberanglah ke Kalne dan lihat-lihatlah, berjalan-jalanlah di sana ke Hamat yang besar itu, dan pergilah ke Gad orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini, atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Ayat 3, hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan, ya kata Tuhan. Ya saudara, kota-kota itu adalah kota-kota yang besar di sebelah timur utara, ya, dan juga di barat. Itu Hamat, ya, dan juga tadi Tuhan berkata kamu pergi lihat ke Hamat, ya, ke daerah orang Filistin di Gad. Pergi ke Kalne, pergi ke Hamat yang besar itu. Ini adalah kota-kota besar di sebelah timur utara, di sebelah timur dan juga utara dan barat yang telah dihancurkan karena kesombongan mereka. Bahkan Tuhan bilang, lihat contoh, sekalipun itu kota besar, tapi ketika mereka sombong dihancurkan Tuhan. Apa yang terjadi kepada mereka, ya akan terjadi kepada Israel karena dosa-dosa Israel sama besarnya dengan dosa-dosa mereka. Bahkan kota-kota yang besar berkubu pun sanggup ditunggang balikan Tuhan. Jadi jangan taruh harapanmu, ya, kekuatanmu, ya, atau andalanmu kepada harta atau sesuatu yang dapat digoncangkan, kata firman Tuhan. Ayat yang keempat, ya, ayat yang ketiga, hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan. Ayat yang keempat, yang berbaring di tempat tidur, ya, dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar gambus, ya, bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya. Ayat 6, yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Jadi Tuhan itu mengecam orang-orang yang merasa aman dengan kekayaan yang mereka miliki. Mereka bisa menikmati segalanya, tapi mereka melupakan Tuhan, melupakan untuk mencari Tuhan. Saudara, saya mau bilang hari ini, sekaya apapun saudara, jangan terlena dengan kekayaanmu. Jangan terlena hanya dengan, ya, menghambur-hamburkan uangmu untuk memenuhi keinginan semata. Ya, setiap hari saudara membelanjakan untuk dengan hal-hal yang itu rasanya memenuhi keinginan dagingmu, tapi engkau melupakan pekerjaan Tuhan. Engkau melupakan untuk hidup takut akan Tuhan. Ya, ingat, ini adalah rasa aman yang palsu. Makanya saya sering bilang, ketika kita merasa harga diri kita naik atau lebih pede ketika pakai barang bermerek, itu sakit jiwa. Kenapa? Ya, karena Tuhan lah, Yesus lah yang sudah menebus kita, dan dialah gambar diri kita, bukan karena harta yang kita pakai, bukan berlian yang kita pakai. Ada loh orang saudara pakai berlian dipikir palsu, stres. Ya, kenapa? Rasa amannya terganggu waktu yang dia pakai itu dipikir palsu. Untuk apa saudara kita merasa seperti itu? Ini Tuhan mengecam orang-orang ini. Kamu tiap hari mendengar nyanyian gambus, ya, kamu tiap hari, ya, berurap dengan minyak yang paling baik, kamu berbaring di tempat tidur yang terbuat dari gading, ya, dan tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Tidak menangis karena melihat hancurnya orang-orang yang hidup dalam pertobatan, ya, yang harusnya hidup dalam takut akan Tuhan. Ya, minum anggur tiap hari. Sebab itu ayat 7, sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan barulah, ya, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Ya, selama Tuhan memberkati kita, jangan lupa saudara, ya,
bahwa semua berkat itu dari Tuhan. Kenapa dikatakan mereka ini berbaring di tempat tidur dari gading? Gading itu adalah barang yang mewah, ya. Gading, ya, gading gajah itu mewah, saudara. Itu diimpor dan langka, bahkan harganya sangat mahal. Bahkan gading itu dalam jumlah kecil pun, ya, itu melambangkan kekayaan. Sesuatu yang luar biasa seperti tempat tidur yang bertahtakan gading menunjukkan kepada pemborosan kekayaan yang sangat besar. Seharusnya itu dapat digunakan untuk mungkin membantu orang miskin atau ya memberi bagi pekerjaan Tuhan. Jadi saudara, kita melihat di sini bangsa ini sudah benar-benar ya di luar batas. Bangsa ini sudah benar-benar melakukan apa yang tidak berkenan pada Tuhan, sehingga Tuhan itu ya murka, dan akhirnya Tuhan berkata, ya, bahkan mereka tidur di tempat tidur yang enak, di tempat tidur yang mahal dari gading, saudara. Tetapi mereka minum anggur, mereka berpesta, mereka melakukan semua yang mereka inginkan. Tapi Tuhan bilang, lihat, sedangkan kota-kota besar saja dihancurkan, dilulantakan. Jadi kamu jangan merasa aman hanya karena ya sesuatu yang kamu pikir itu kamu akan aman. Tetapi Tuhan mau saudara kita ini terus menaruh harapan, percaya, dan iman kita kepada Tuhan. Karena itu saya mau berkata hari ini, mari kita terus mencari Tuhan, hidup di dalam perkenanannya, ya. Jangan sampai saudara kita mengalami sesuatu yang dari Tuhan itu mengerikan ketika kita tidak mau bertobat. Saya ingin kita semua merenungkan firman ini. Saya ingin kita semua sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan ya hari ini, dan kita mau berkata bahwa Dia Tuhan yang senantiasa turut bekerja, bahkan Dia yang senantiasa mengingatkan kita untuk kembali, untuk datang kepada Dia, bertobat dan menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan-Nya.